Kita akan tanya saja Iya, jadi pembawa acara. Ulang lagi, santai aja. Apa? Jadi di kesempatan kali ini aku akan bakalan nanya, atau buat kalian mungkin yang bertanya-tanya pengen nikah di luar negeri atau khususnya di Dubai, gimana sih caranya atau ribet nggak sih prosesnya gitu. Dan kita akan nanya langsung ke dua orang ini yang mana mereka baru saja melangsungkan pernikahannya beberapa bulan yang lalu dan baru kemarin ya. Iya, baru Menikah di KJRI Dubai. Jadi kita akan nanya proses dan rasanya gimana sih ngurus-ngurus dokumen. Rasanya main. Beda Beda ya. Prosesnya. Proses coba David. Oke, jadi ini buat selamat dulu ini buat pernikahan kalian ya. Thank you. Happy wedding ya, mudah-mudahan jadi keluarga yang sakinah mawaddah. Amin. Kamu juga ya. Terima kasih Mas Harun. Terima kasih udah menginvite kita di sini juga. Iya, jadi ini kebetulan kita emang aku mau nyari, maksudnya menggali informasi sedetail mungkin buat mereka yang mungkin udah punya pacar di sini dan memutuskan pengen nikah di sini kan lebih gampang buat mereka ya. Prosesnya terus lama nggak gimana. Oke, buat pertanyaan pertama, kenapa kok nggak milih nikah di Indo? Kenapa nggak milih nikah di Indo ya pengen suasana yang beda aja gitu. Menikah di luar negeri, nanti kalau misalkan anak-anak kita, ayah nikah di mana? Di Dubai, kayak ada jadi something beda gitu. Iya, something beda aja. Kalau gua, kalau gua kayak kalau nikah di Indo duitnya banyak. Lo harus nyewa, harus buka acara. Di sini mah cuma nikah KJRI doang, ya kan? Iya, tinggal nikah, bayar, jos, udah. Itu beneran kayak gitu nggak sih di KUA aja kayak gitu kan? Kalau di Indo bisa harusnya. Aja bisa sih kalau di Indo juga. So, berarti emang kalian di sini ketemu sama pasangan kalian tuh di sini apa emang udah berhubungan dari rumah? Kalau saya ketemu pasangan di sini. Kalau kalian sama di sini. Berarti kerja sambil nyari jodoh ya? Bener juga. Kalau gua ya nggak ketemunya dulu di Akasan, cuman di sini ya. Ketemunya di Dubai juga? Di Dubai. Cuman ya nggak sengaja ketemu. Oke. Jadi buat daripada menghindari perbuatan yang enggak, jadi memilih menikah di sini ya? Iya, daripada gua harus setiap jam 1 disuruh pulang ya kan, mendingan udah. Iya. Jadi setelah kalian tekad memutuskan buat nikah di sini, prosesnya itu dokumen apa sih yang harus diurus biasanya? Ya sebenarnya hampir sama sih buat ngurus pernikahan di Indo juga, karena kita harus N1 sampai N5 gitu. Iya kan? Tapi itu N apa UN nih? N ya? Beda ya? Beda ya? Beda ya? N5. Malah buta sana kan belum pernah nikah yang gimana? Ngurus suratnya yang 1 sampai sama Iya, ngurus biasa di kelurahan, habis itu ke KUA. Ya. Kalian kan posisi di sini terus gimana ngurusnya? Kalau David pakai apa? Di Indonesia bisa ngurusin dari keluarga. Kalau ngurus kayak gitu dua-duanya, dari keluarga laki-laki dan perempuan. Ya harus dua-duanya. Hasilnya nanti dikirim ke sini atau gimana? Enggak, sebelum kalau udah beres N1 N5 dari dua-duanya tempat itu udah selesai, habis itu dikirim ke Jakarta. Kemana tempatnya Jakarta? Di pokoknya ikut Kementerian apa tadi ya? Kementerian Hukum dan HAM ya? Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Malah istrinya lebih tahu ini. Kementerian Hukum dan HAM. Harusnya caranya tinggal belum beres ya. Salah beres gimana ini? Kita harus ngurus Kementerian Hukum dan HAM. Kita harus dapat stempel ya. Ya, harus di stempel. Stempel itu semuanya harus di apa? Legalisir. Legalisir ya. Berapa legalisir kita di sana? Kalau gue biasanya orangnya nggak mau susah kalau jadi gue di rumah itu ada namanya Amil, jadi Amil tuh yang ngurus dokumen gitu, either dokumen apa aja. Nah itu rata-rata biayanya sama kok mau di beberapa daerah. Nah itu tuh bayar 1 juta. Itu udah dia ngurus tuh, udah ke kecamatan, kelurahan, kalau tinggal terima beres dokumen balik pokoknya. Nah mereka tahu apa yang harus diurus. Ya dia udah tahu, dia emang biasa ngurus-ngurus kayak gitu. Nah habis dari situ
Kalau gua pakai calo, bukan calo sih, Di Berakan. Iya, di Jakarta tuh ada agensi bukan calo. Iya, iya. Karena resmi agensi gitu. Nah, dia yang ngurus-ngurus tuh sampai dikirim ke Dubai pun sama. Jadi udah di list harganya waktu itu tuh totalnya kan emang agak mahal ya. Balik lagi kalau lu nyarinya praktis, lu nggak mau ribet, apalagi lu punya keluarga atau segala macam orang yang sibuk, ya mau gimana lagi lu harus Iya. keluarin uang ekstra, cuman Iya. lebih gampang. Nah, itu gue bayar itu sekitar lumayan sih 9 juta, tapi itu udah semuanya. Ya udah termasuk ongkos kirim ke sini, cuman ongkos kirim ke sini juga gue ngambilnya ekspres jadi sehari. Ya udah langsung. Oh, berarti emang ngirimnya harus hard copy-nya harus kirim sini. Iya benar, nggak bisa di scan, harus ada. Jadi benar harus legal, harus legal apa namanya stempelnya, jadi benar-benar asli. Walaupun di scan kan nggak bisa. Dari prosesnya berapa hari itu, makan berapa hari? Dari proses awal dalam berapa? Dari Indo kan agak lama di ini ya deh. Ngurus N1 N5 tuh agak lama. 2 mingguan. N1 N5-nya agak lama itu. Karena kan mungkin waktu itu lagi ada urusan apa gitu, jadi agak lama di sana. Habis itu ke Jakartanya semingguan baru. Atau lebih ya, 10 hari. 10 hari. 10 hari ya. Kalau dikirim ke sini berapa hari dari Dubai ke sampai dari Indo ke Dubai? Express 2 hari. Ya, 2 hari atau 3 hari? Iya. Kalau Express nyampe di sini dokumen itu diantar ke apartemen kalian apa langsung ke KJRI? Dikirim di sini dulu. Habis itu semua kita persiapkan. Kita ke KJRI mendaftarkan di KJRI. Sebelum sampai KJRI ada proses lain nggak yang harus diselesaikan ataupun enggak sih? Kalau dokumen udah lengkap yang dari Indo kita langsung ke sana aja. Berarti dokumen ini termasuk ada surat persetujuan orang tua gitu nggak sih? Harus ada persetujuan orang tua, misalkan kalau duda harus ada surat kematian dari istri atau surat cerai. Oh itu wajib ya, kalau duda harus ada surat kematian ataupun surat cerai. Ya harus semua dilengkapi. Kebetulan. Dan perempuan juga misalkan harus ada takil wali. Iya, jadi walinya nanti, gimana? Ya wali itu nanti pakainya wali hakim. Jadi wali hakim itu kayak nanti yang mewakilkan sebagai pengganti orang tua. Makanya itu harus ada, makanya kan diwakilin kan walinya, jadi harus ada surat ininya surat dari Indonya buat tanda tangan bahwa jadi ada wali juga buat di Indonesia, tapi itu cuma buat tanda tangan atas nama ini, tapi tetap walinya nanti dari yang Dubai. Jadi ada berarti itu ada wali dari Indonesia juga, harus tetap butuh wali dari Indonesia. Cuman wali dari Indonesia itu cuma tanda tangan doang, dan menyatakan setuju bahwa pernikahan itu gitu. Diwakilin maksudnya. Dalam bentuk tanda tangan tertulis. Ya. Dari Dubainya nanti ada yang mewakili benar-benar langsung kayak kemarin ya. Tapi yang penting kalau mau nikah kayak gitu jangan bohong-bohong gitu. Aslinya di mana katanya dari pihak KJRI kemarin ada yang bikin juga tapi bohong, dipalsu-palsuin ya. Masa walinya palsu gitu? Bukan, alamatnya atau apa ini palsu, mereka bikinnya dari rumah. Dari surat persetujuan orang tua mungkin agak dipalsuin ya. Baru tahu gua. Terus setelah sampai suratnya di sini bawalah ke KJRI. Iya. Dari KJRI untuk biaya pendaftaran sekitar 200 dirham. 200 dirham pendaftaran. Habis itu kalau dicek semua dokumen udah lengkap, ada apa namanya? Stempel dari sana. Waktu itu kalau gue di stempel, cuma satu stempel tuh pokoknya gue udah sekitar 10 dokumen. Gue 10 dokumen, gue total 10 dokumen, satu dokumennya 100 dirham. Ya total 1000, ya 4 juta lumayan buat cuman minta cap doang. Oke. Terus dari itu juga di stempel apa gimana? Ya, kalau udah selesai nanti kalian ngobrol tentang harinya, kapan yang mau acara mau dilaksanakan. Oh jadi tetap hari sama jam kita yang nentuin? Iya, kita yang nentuin. Pengantin yang nentuin? Iya. Terus buat kalian kan kebetulan kalau orang Jawa kan harusnya ada yang hari ini berarti baik bagus, hari ini bagus tuh. Kamu nanya sama orang Jawa? Ya pastilah. Sebelum mereka juga mutusin ini untuk kecuali hari apa kan kadang kalau di Jawa tuh pakai otan-otan gitu. Dan kamu kebetulan nikahnya di hari yang? Hari Jumat. Hari dimana kalian vacation berdua-duanya? Iya. Kalau kamu gimana? Kalau gue juga sama izin sih. Iya izin juga minta. Terus tapi emang waktu itu gue kayak diburu-buru karena si dokumen buku nikahnya itu limit.
Jadi sisa berapa gitu dan gue cuman bisa dapet dua tanggal doang. Jadi waktu itu gue nikah itu tanggal 2 hari Jumat itu 28. Sorry 27, iya hari Jumat juga 27 apa 2 gue lupa lagi tanggalnya. 27 Hari 27. pernikahan lu lupa. Sorry 28 28. Tanggal 28. Jadi 21, gue dapat 21 sama 28. Oh ya? Iya, gue 21 atau 28. Cuman gue mikirnya 21 waktu itu kan masih Grand Reveal hotel kan. Oh, gila, gue nggak bisa lah. Akhirnya gue dapat Waktu 28. itu juga tanggal 21. Cuma karena 21 itu pas lebaran, mereka tutup. Nggak bisa. Nggak, tapi emang rata-rata setahu gue sih Jumat deh dia schedule. Cuman gue nggak tahu pasti. Emang soalnya schedule itu tiap hari Jumat biasanya. Ya soalnya dia kan cepet biar orang udah nggak ada pengurusan kan. Iya. Udah tutup. Buat David kan nikah 2 kali nih di sini. Itu sama hari Jumat atau gimana? Aku waktu itu hari Senin. Oh, yang pertama di sini. Ya. Oke, yang nikah hari Jumat. Berarti kamu nggak bisa nentuin hari kamu dong karena tadi yang kamu. Iya, dia udah ada slotnya juga tanggal-tanggalnya berapa. Jadi kamu mau nggak mau harus semua tanggal itu. Iya, waktu itu gue mau nggak mau. Izin dari hotel. Iya, udah izin gue. Gue minta izin udah cuti gue bilang. Sebenarnya sih cuti. LC gitu atau gimana? Enggak, cuti mas. Sebenarnya cuti ya. Sebenarnya kalau misalkan nanti masa cutinya mau kapan, cuman mau nikah doang 2 hari juga cukup. At least hari H sebelumnya sama hari hari sebelum hari H sama hari H-nya libur juga sebenarnya juga cukup. Nanti kan lu misalkan memang benar-benar banget lu nggak bisa cuti gitu, terus lu misalkan lu kerja di hotel kan, apalagi lagi okupansi tinggi atau lagi rame, lagi high season, ya lu bisa. Iya, cuman ya sebenarnya bisa aja lu 2 hari, cuma kan cutinya nanti juga bisa. Either lu mau pergi kemana habis itu. Yang penting kan nikahnya dulu kan. Iya. Dan tanggalnya kan daripada lu nanti tiba-tiba slotnya kejauhan lagi kan nunggunya lama lagi. Iya. Cukup memakan pikiran nggak sih buat nikah di luar negeri kayak gini? Kalau kalian Kamu niat pernah menikah di sini, nikah di Indo juga kan? di Indo, ya? di Indo, Nah, iya pernah. ribet nggak? Ribetan mana yang nikah di Indo? Kalau di Indo atau di luar negeri? biayanya lumayan juga loh. Kita harus ngurus di tempat laki-lakinya, habis itu juga ke tempat perempuannya juga kan. Oh, jadi emang benar biayanya lebih lumayan nikah di Indo daripada di luar negeri. Karena kalau tergantung sih, kalau balik lagi ke keluarga juga sih, sama tradisi lu gimana. Iya. Kadang ada keluarga yang nggak ngizinin juga, udah pulang aja nikah gitu. Iya. Kalau nikahnya misalkan di KUA aja 600.000, ya Iya. pasti dibilangnya lebih murah. Cuma kan kadang orang itu agak gengsi kan, kadang beberapa orang tua kan gengsi. Nggak semua orang tapi beberapa. Iya. Iya. Jadi ini sebenarnya lebih ke gambaran buat kalian yang nggak punya pacar di Dubai ataupun ada niatan pengen nikah di Dubai. Ini ada Bukan video yang pacar dong. Taruh. Harusnya jangan bilang ke orang ya, buat teman-teman dia dulu. Iya, sebenarnya barangkali setelah kalian nonton video ini terus tergerak hati kalian pengen nikah di sini, setelah tahu proses-prosesnya yang cukup lebih mudah dan nggak begitu sulit ya? Nggak begitu sulit kalau niat. Kalau niat pasti bisa lah ya. Kalau bagi gue sih nikah di sini maksudnya kayak jadi lu biar ngurus mandiri juga, nggak tergantung sama orang tua. Kalau di sana kan lu pasti udah sama orang tua segala macem. Challenge-nya apa sih nikah di sini ngurus-ngurus sendiri itu challenge-nya pasti kan setiap kalian punya challenge masing-masing. Challenge semua. Kalau gue ya, gue sih cuman ada masalah itu di dokumen. Jadi di dokumen istri gue itu dia kan di Depok. Nah, itu tuh sistemnya main di Jakarta format kayak lu bikin CV kan formatnya beda-beda ya. Nah, ini tuh formatnya jadi yang di Jakarta pakainya format ini, yang di Depok masih yang lama dibilangnya gitu. Cuman sebenarnya sama-sama aja. Cuman akhirnya udah diperbarui ya, lama gue di situ ya, makan waktunya di situ. Dan lu harus bayar amilnya lagi kadang. Ya gue bayar amil pas yang istri gue nulisnya 2 kali. Jadi harus diganti namanya. Ya pokoknya sih kalau misalkan dokumen pastiin namanya bener aja juga sama. Spellingnya segala macam kan juga salah juga sama aja kayak lo bikin paspor. Harus bener semuanya, harus di double check lagi lah. Masalah kalau udah dikirim ke sini malah susah. Mendingan salahnya di maksudnya di Jakarta di Indo gitu loh. Terus kalian sebelum memutuskan nikah di sini tuh lihat atau nanya-nanya orang apa gimana gitu prosesnya itu enggak?
Apa Fit. nonton YouTube atau Kalau aku kan gimana ya? Kok maksudnya dibilang berani gitu loh? Nikah di sini secara nggak ada orang tua terus ngurus sebelumnya aku sendiri kan gitu. punya kenalan dulu waktu di KJRI, ada kenalan jadi Mhm. itu tuh Lu nyoba nanya nyoba daftar nanya. ya, Oh, daftar dan dari situ lu dapet gambaran terus memantapkan nikah di sini. yes waktu itu. Kalau di sini gimana? Kalau gua ya biasa sih anak-anak milenial sekarang buka YouTube, Oh, iya. baca-baca ya kan. Dapatlah informasi banyak. Iya, sekarang udah gampang sih nyari-nyari apa-apa udah gampang sih. Misalkan lu ini ngurusnya gimana atau lu butuh agent udah banyak sih. Iya ada banyak. Cuman kalau misalkan lu nyari agent ya pastiin itu agent bener sama kayak lu reviewnya sama aja kalau belanja online lah. Reviewnya lu cek kan. Kayak gitu aja sih. Ya, jangan sampai juga mau nikah nggak jadi gara-gara salah milih agent ya kan duit bola lari. Iya, hati-hati juga kalau emang lu mau pakai agent kayak gitu-gitu ya. Maksudnya kalau keluarga lu sama-sama sibuk juga. Oke. Jadi dari proses ini kalian kan pasti berunding dulu sama dua keluarga ya. Ya. Itu kalian ngurus pertama kali harus ke KJRI mendaftarkan diri atau emang ngurus dokumen dulu baru mendaftar ke KJRI? Harus udah ngurus dokumen dulu semua. Dokumen Gimana? semua beres. Oh, Dokumen di Indo kan? iya. Oh jadi setelah udah beres barulah ngajuin Baru ke kita KJRI. mengajukan. Dan KJRI pasti bisa maksudnya nggak bakal nolak. Pasti kalau kalian udah punya itu stiker yang itu di jalan pasti udah mereka terima. Nanti kan dicek lagi di sana. Cek lagi, benar double check. So, makanya gue bilang kalau misalkan lo udah salah nama segala macem ribet kalau udah nyampe sini salah, mendingan di Indo yang salah. Cek lagi di sana. Oh iya, ada satu proses lagi. Kalau di sini harus medical lagi. Ah iya harus medical. Medical Ya, check semua up. medical, jadi kayak kamu udah fit Kalau dua-duanya. Dua-duanya. Aku medicalnya dikirim ke Medical KJRI. gimana? Gue medical, gue ada sih di klinik deket EDCB juga. Cuman apa namanya gampang kok, cuman cek darah doang. Cuman yang pasti harus kan si KJRI ngasih tahu nanti apa aja yang harus dicek. Nah itunya juga harus disertain. Oh, oke. Iya. Juga ada listnya apa aja. Ada listnya apa aja yang harus Rumah dicek. sakitnya nggak ditunjuk. Rumah sakitnya enggak, di klinik mana aja juga Yang bisa. mana aja? Iya. Boleh bocorin biayanya buat medicalnya? Nah, Aku waktu itu iya. Jadi emang aku pikir waktu itu biaya sekitar Itunya dicolek. sekitar aku waktu itu sekitar 750 ya waktu itu, mungkin dalam pikiran aku tuh 750 tuh satu orang ya. Waktu itu Isan kan bilangnya 750. Iya. Sekitar aku kira itu satu orang, ternyata Enggak berdua. enggak, tapi aku waktu ke sana Hah? 750 itu satu orang. Jadi udah berdua itu sudah 1.500. Iya kita juga kan sama. Oh iya berdua. Iya, informasi. Waktu itu tahu 750. Iya. Padahal aku bilang 750 satu orang deh. Aku 750 aku kira satu pasangan kan. Tadi bilang 750 oke. 750 satu orang. Nyampe sana ternyata biaya aduh. Nggak, soalnya ada beberapa, gue lupa ada persyaratan itu yang emang agak mahal buat ngecek itu, makanya agak lama juga. Gue lupa ngecek apa gitu, gue lupa, bukan hepatitis cuman apa gitu lupa. Enggak, aku waktu itu minta diskon 20%. Dapat apa lo minta? Tapi lu pas diskon swipe ini enggak kartu Atlantis enggak? Kirain. Swipe kan aja enak 50%. Gratis minum lah ya. Dipotong berapa ya? Dapat berapa lah? 400 dirham lumayan. Berarti total satu orang 750 dirham ya, dalam dirham ya. Iya, 750 dirham. Setelah medical hasil keluarnya lama nggak? Satu hari ya? Enggak, gue sehari juga Sehari jadi langsung kok. jadi. Sehari Lewat juga email. jadi. Iya. Langsung Email. forward ke Nah, lo kalau medical mah tinggal langsung send WhatsApp atau email juga ke KJRI, udah nggak usah ngasih suratnya langsung, nggak apa-apa. dan komunikasi lewat WhatsApp Oh iya, dari KKJ. jadi WhatsApp ya. Jadi lebih simpel. Terus persiapan kalian selain dokumen, apalagi yang dipikirin? Dari Catering. gaun, catering, gaun. Cincin. transport, of course. Iya, maharnya pasti lah, mahar mau itu kan dia tergantung kita gitu. Mahar yang mau dikasih ke perempuannya pihak perempuan. Dari cateringnya gimana kalian? Apakah Catering, kalau aku alhamdulillah aku punya teman dia chef dan istrinya bisa masak. Aku komunikasi sama dia, minta bantuan buat ini dia nolong. enak sih makanannya, kemana makan?
Kalau kamu gimana cateringnya? Hah? Ada catering? Ada makan ke gue, tapi gue ada ke temen gue sih, cuman di Sorry gue nggak bisa hadir dulu, nggak ngomong-ngomong lo nih kan. Wih, Kalau kalau lu ngomong, kalau gue pasti- sukanya surprise. Oh, Iya, surprise. Kalau kita mah nikahnya dong surprise. Iya. Dia aja nggak Kalau gue ngundang mah gue. nikah Kita surprise. lagi Iya. Ya kalau gue enggak, emang dia juga bilang kan 10 doang bisanya maksimal. Iya maksudnya. Emang nggak bisa mengundang banyak, lu harus 10 Oh. doang kalau di KJRI. Ya kalau mau bikin di ini di food court Amsa kan bisa dengan di bawah. Iya. Mau bikin itu bisa. Terus catering lo dari luar? I think gue dari Bandung sih. Bandung Resto. Indonesia. Bandung Oh, Resto. restoran Bandung. Jauh banget kayaknya Bandung Indo. Iya, Iya makanya. Emang ada restoran Bandung? Ada. Bandung di dekat Adanya Bisnis Sunda Bay. Cafe, aku tahu Sunda Cafe. Di dekat Bisnis Bay. Bisnis deh. Iya, enak. Bandung Resto enak kok itu. Itu yang megang ini, yang megang Expo gitu. Restoran Indo apa? Pavilion Indo yang megang dia. Bandung. Itu biaya catering murah. Gua itu 30.000 satu porsi. 30 dirham. Iya 30 dirham, aduh. 30.000 murah banget ya, berapa dirham itu ya? Masih kepikiran rupiah gitu. Karena gini, udah mau balik nih, ini mikirnya rupiah. Tapi emang iya sih 30.000 udah kayak mikirnya 30 dirham. 10 dirham 10.000 gitu. 30 dirham gua mesen itu 30 dirham 30 karena kan gue mikirnya ngasih si orang KJRI-nya juga kan. Banyak orang. Iya, Waktu itu hari Jumat juga berarti ya. Jumat juga. Berarti agak cepet-cepet ya karena mereka juga mau Jumatan ya nggak? Iya, dianya mau Dan Jumatan. kan tutup jam 12-an. Iya, jam 12-an tutup Iya, dia. jadi emang setelah tutup ya. Iya, Mereka. tutup sengaja. Makanya waktu itu kan gue jadwal setengah 12, tetap aja mulai jam 12 karena dia nunggu kelar dulu semuanya. Setelah nikah, kalian kan sebelum nikah kan pasti kamarnya pindah-pindah, beda-beda nih. Iya. Setelah nikah kalian ngurus pindah satu kamar kayak gini tuh ribet nggak? Dibilang ribet enggak sih, tinggal ke housing, Tinggal ngasih dokumen. iya ngasih dokumennya. Cuma ya harusnya sih di stempel dulu, jadi ke stempel dulu ke embassy. Jadi nanti dari KJRI kan pas lu habis nikah tuh dulu kasih buku nikah, terus dikasih suratnya kan. Nah, surat Pakai bahasa itu Inggris. ya bahasa Inggris sama bahasa Arab dikasih 2 kan. Nah, habis itu lu harus ngurus sendiri cap legalisir di embassy Dubai. Nah, aku belum yang ini. Ya, jadi dia tuh kayak Aku belum pindah. ibaratkannya apa ya? Kalau di Indo tuh kayak yang ngurus-ngurus dokumen kalau lu harus resmi gitu. Jadi kan ini lu resminya baru hitungannya KJRI doang kan. Oh iya. Nah, jadi lu harus resmi juga di Dubai-nya. Dubainya. Tapi lu nggak ngurus bikin surat apa-apa, jadi tinggal suratnya tinggal online doang sih, lu tinggal apa namanya? Iya. Enggak di scan. Jadi dokumennya harus dikasih langsung nanti. Nanti ada kurir yang datang ke sini. Kurir nanti datang ke sini ke AMSA. Nah, ntar lu kasih ke kurirnya. Terus sama 3 hari dibalikin aja sama kurir kalau udah jadi. Udah di stempel. Udah tinggal lu kasih hosting udah jadi. Nah, sebenarnya sih hosting juga bakal ngasih kok kalau belum ada capnya. Jadi sambil proses masalah iya masalah lu biar terdaftar juga nama lu kalau lu pengen cepet-cepet dapat kamar yang apa namanya suami istri kan kayak gitu. Kadang juga untung-untungan kalau lagi dapet yang kosong langsung, kalau nggak dapet yang kosong bisa lumayan namanya. Apalagi anak Indo juga ada yang sampai 3 minggu, sebulan 3 mingguan baru dapat kamar. Oh iya. Jadi tergantung. Juga sih ya. Iya, tergantung. Kedepannya lu kapan punya omongan? Cepatnya sih aku sih pengen aku selalu on time 24 jam. Jadi emang langsung ini proses pengen punya ngomong lagi ya. Kan posisi kerja. Terus gimana? Udah hamil besar terus pulang dulu. Kita ada cuti hamil kayaknya deh ya dari. Ada cuti. Ada cuti. Ada maternity-nya. Kalau lu nikah misalkan udah hamil 3 bulan udah langsung bisa diajuin. Nah, kalau cewek tuh lu dapatnya 60. Kalau yang cewek 60 ya. Cowok kasih ya. Seminggu doang. 60 hari. Maternity-nya doang ya. Cutinya doang. Cutinya 60 hari aja. Cuti lu beda lagi nih ya. Ini gua nggak bahas cuti yang udah pokoknya per tahun lu udah dapet lah maksudnya gitu kan. Nah, kalau ini lu dapet pokoknya tambahan cuti. Kalau cewek itu 60, kalau laki-laki cuma seminggu, 7 hari.
Sebenarnya kan yang lahirin cewek. Hah? Ngapain cowok harus gitu? Yang bikin siapa? Iya, Iya, yang bikin siapa? gitu ya. Jangan rugi. Oh iya Ron, kalau misalkan nikah di KJRI itu untuk yang muslim aja dulu. Ah iya benar. Oh Untuk iya. yang beda agama belum bisa. Walaupun satunya muslim satunya enggak gitu, enggak Belum dilayani. bisa. Ya. Belum bisa. Bisa ngurusnya di Abu Dhabi. Di Abu Dhabi bisa? Abu Dhabi. KBRI. Ya KBRI. Cuman sebenarnya sih temen gue ada juga Kristen, cuman ya sebenarnya sih nikahnya di Abu Dhabi mau di mana juga bisa. Misalkan lo mau di Georgia, misalkan deket kan gitu, deket dari Georgia. sini. Rata-rata kan pada di Georgia juga kan. Misalkan lo nyarinya Eropa atau apa gitu kan yang lumayan, lo mau pemandangan, view-nya atau segala macam bisa juga. Karena pengurusan dokumenan nanti di Indo juga sama aja. Oh, Kalau sama misalkan Harus ngurus iya lagi berarti ya. Dari sama harus ngurus lagi. di negara manapun tetap ngurusnya. Iya, sama. cuman hitungannya di Dubainya sama. Nanti ya kan nih sama aja. Nanti lu nikahnya di sini. Nanti dia apa namanya tetap ngasih ke embassy Dubai juga sama suratnya. Tapi dia dapat buku nikah nggak kalau di beda Kalau itu dapat gak buku nikah? Hah? Dapat gak? dapat? Kayaknya enggak deh, cuma kertas aja kan. Yang buat yang kertas buat ini kan, yang buat cuman buat di embassy Dubai doang Iya, kan? yang kayak kita dapat kertas juga. Oh, oke. Nggak ada Nggak translate-nya. bahasa Inggris ya? Iya maksudnya dapatnya dua kayak kita kan, bahasa Arab sama bahasa Inggris. Dia dapat dua. Iya. Bahasa Inggris sama bahasa negara itu. Iya, negara yang dia nikahnya di mana gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan non muslim mendingan kalau misalkan itu lebih apa namanya jadinya lebih simpel, cuma kan tetap di Indonya harus ngurus lagi. Ngurus lagi. Kalau kita nggak perlu. Kita nggak perlu, kita udah Kan punya ada buku nikah. Itu resmi itu. Iya, jadi Kita buku nikah. kemana-mana, Jadi lo kalau pulang ke Indo ya nggak harus ngurus nggak usah apa-apa ngurus lagi. udah terdaftar. Udah terdaftar ya? Nah itu doang paling kekurangan kelebihannya doang kalau mau nikah di Setelah- sini kalau setelah non muslim. Kalian nikah di sini aku rasa juga dari pihak jadinya ngirim dokumen kalian balik ke sana ya buat mengupdate. Enggak. Kita Lah, nanti bahwa yang ke kalian sana nikah. daftar lah. Apa? Kan kita ganti pasti kakak kan, kakak dan Iya, oleh itu. status di KTP. Iya, Tapi kan betul. kita diurus. Iya, itu mah ngurus lagi. Cuman yang penting maksudnya lu udah nggak ngurus nikah lagi. Kalau misalnya non muslim harus ngurus lagi Lagi. gitu. Oh iya, iya. Jadi itu dokumen resminya itu cuman paper itu doang. Kalau kita kan buku nikah yang kayak Kayak itu udah punya pasportnya. iya. Kemana aja bisa. Dan buat kalian udah diurus belum buat kakak dan gitu ya setelah nikah? Belum dong, nanti Belum kita sih kalau ke pulang Indonesia. sih boleh. Iya. Udah baru diurus. Oke. Ada challenge lagi atau saran yang bisa di sharing di sini? Ya, saran saya sih semoga Mas Harun segera menyusul kita mendapatkan pasangan yang diimpikan. Oke, terus. Kalau dari saya kan David tadi supaya cepet nyusul ya. Iya. Nah, kalau gue mah mendukung ya nikmati masa muda dulu lah. Iya, siapa tahu jadi dari tadi nih omongan ini sukanya Indo, abis itu sukanya negara lain kan nggak ada yang tahu, ya kan? Iya. Iya. Kalau lu bingung nyarinya ya cari ya. Mungkin dia nonton juga. Ya. Boleh. Udah apa gue kayak Deddy Corbuzier ya, ketik rek spasi jodoh. Kalau nggak suka di mereka. Jadi lagi judulnya jodoh itu adalah subscriber. Oke, Mas. Enggak, aturan enggak omongan terakhir gitu. Kalau jodohmu jodoh lu subscribe gitu. Oh iya benar-benar. Kalau yang jodoh Subscribe. Sekecep. Oke. Jadi itu prosesnya nggak terlalu ribet, aku nggak tahu siapa kan aku nggak ngalamin, dan dari cerita mereka sih sepertinya boleh lah, maksudnya bisa lah diurus nggak ribet kalian mau niat nikah gitu ya. Saya Kalau niat pasti. Yang penting pasangannya mau. Pasangan- Itu dulu. Ya, yang penting pasangannya ada. Kalau nggak ada nggak bisa. nggak bisa maksa lah gitu. Kalau nggak ada pasangan. Oh jadi gitu, jadi sementara ini dikajari cuma muslim yang bisa. Nah, sementara Muslim dan non muslim di KBRI saya bisa beri.
Terima kasih buat infonya. Mudah-mudahan info ini sangat mudah-mudahan info ini bisa memberikan sedikit informasi buat kalian yang pengen ataupun mau mengurus dokumen ataupun mau nikah di sini. Silakan good luck. Terima kasih sudah menonton. I'll see you again in the next video. bentar lu. Coba cincin lu mana cincin lu? Cincin nikah kamu Ya, gimana? cincin. Oh, dilepas kan ketahuan. Digadein Bercanda. Kamu belum ya? Lu Enggak, tadi gue mau cengin dulu maksudnya. Ini cincinnya mau gue mau cengin dia. Goblok.